belajar semua kebandelan lah. Yang Iya, dicoba-coba apa Iya. minum segala macam. Tawuran nggak? SMP nggak minum? Lu nggak minum SMP? Enggak lah. Seret dong. Aduh, lu. 2000 Tony Stark lu. Kacamata, tajir, ya kan? Playboy. Wih, keren. Teman-teman kita semuanya termasuk lu udah pada berkeluarga, punya Iya, anak iya, atau iya, apa gitu. iya. Gue masih gini, gitu. Gitu loh, Lang. Makanya gue kadang-kadang overthinking, anjing. Makanya gue nikah misalnya umur 206 gitu. Ceweknya umur berapa kira-kira? 198. Iya, umur 27 lah, 22. Jauh banget. Iya, kayak dulu nih gue habis suci 2. Tuh gue ada masa-masanya tuh. Nyiri, kok G sama Kemal mulu ya? G sama Kemal. Apa-apa G sama... Kan gue juara 2 aja. Iya, benar. Apa-apa G Kemal gitu. Ada gitu-gitu ya gue. Oh, ada momen-momen dengkinya juga. Iya, kayak... So profesional banget ya. Ada 3 kamera, ini gua, ini Master, ini lu. Keren sih. Minjem semua. Ini 2 stand up Indo. Ini siapa? Ada anak dread. Oh iya, anak Mas Dred, ada. Udah. Ini tempat juga minjem. Audio? Audio? Terapindo. Stand up Indo juga. Jadi ya gitulah, maksudnya dari kecil-kecil dulu, pelan-pelan dulu. Nggak ya. boleh membership lu. Kenapa? Alat orang semua. Iya ya. maka- Gua antar membership deh. Ntar gua membership. Rokok, gua ngerokok aman ya? Aman dong. Aman ya? Aman. Bukan lu nge-vape ya? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ngerokok emang enggak dari dulu? Enggak. Tapi kalau buat iseng-iseng kadang-kadang ngerokok. Kadang-kadang ngerokok. Tapi sama sekali dulu nggak pernah. Maksudnya nggak pernah jadi perokok tapi. Tidak pernah menjadi perokok. Tapi ngerokok? Enggak. Enggak. Kadang-kadang Pernah ngerokok gitu maksudnya? Kalau iseng? Kalau iseng. Kalau iseng. Tapi bukan perokok? Bukan. Nggak pernah jadi perokok juga dari dulunya. Iya. Nyobain SMP, terus nggak nemu enaknya. Oh iya, tapi teman-teman banyak yang ngerokok kan? Banyak, Pasti iya. tuh, zaman-zaman SMP gitu. SMP kan semua belajar ngerokok SMP. Belajar semua kebandelan lah. Yang Iya, dicoba-coba apa Iya. minum segala macam. Tawuran nggak? SMP nggak minum? Lu nggak minum SMP? Enggak lah. Seret dong. Aduh, 2013 itu 2013. 2013 masih dikeluarkan di 2026 oleh gue lagi. Nggak minum berarti SMP. Enggak lah, SMP belum. Cuma ngerokok doang gitu ya. Iya, itu mah minum kuliah gua baru nyobain. SMA enggak? Enggak. Emang berarti Gua nggak tahu, mungkin teman-teman gua nggak ada kali ya, atau ya, teman yang circle gua nggak ada. Jadi gua tidak ada yang nawarin. kalau misalnya pulang sekolah suka nongkrong dulu nggak di mana? Nongkrong? Tapi nggak ada yang minum. Enggak sih gue. Kayak cuma makan jajan-jajan gitu doang. Beda kali. Mungkin ada kali yang circle yang SMP, SMA udah minum, ada kali. Ada, dan Pasti itu ada, iya. pasti ada. Gue SMA sih, teman-teman SMA. Nyobain minum pertama? Iya. Oh. Dari teman-teman SMA. Iya, karena ya sekolahnya juga bandel-bandel anaknya gitu. Kalau lu Iya. kan sekolahnya kan beda kan. Ada yang bandel kan tapi Ada yang bandel, Pak. paling bandel temen lu? Paling ngapain gitu? Iya. Lu di mana sih? 34, Pondok Labu. Oke. Hmm. Paling bandel? Kan tawuran ada. Iya, kalau tawuran Iya. sih kayaknya semuanya. Tapi nggak ada yang minum ya? Nah, yang gua tahu ya. Nggak ada. Yang gua tahu nggak ada. Oke, kita langsung masuk ke sesi yang agak lebih serius nih. Oke. Menurut lo, orang tuh salah paham sama lu tuh soal apa? Salah paham sama gue. Iya, kayak gue nih. Nah, Orang salah paham ke gue, dia pikir gue tuh sehari-harinya absurd. Gitu. Itu kan salah paham kan? ya, Nah, ya. kalau lu ada nggak yang common sense-nya orang-orang ngelihat Gilang Baskara tuh kayak gini, kayaknya ini salah paham deh. Gue tuh, Gue nggak biasa aja, nggak sepinter itu gue. Biasa aja. Nggak. Jadi kalau orang bilang komik cerdas apa enggak, gue merasa biasa aja. itu kan disematkan sama orang kan? Sama orang, iya. Sama Radit. Radit ya? Gue Radit sih. Radit. Di Suci. Pas Komik gue di cerdas. Suci. Pas gue Iya, di iya, Suci. iya. Suci 2 kan itu Iya. kan? Cuma emang Radit dari omongannya tuh nempel ke banyak orang sih. Iya bener, kan Iya orang kan? percaya sama dia. Iya. Lu dibilang komik cerdas, Mm-mm. gara-gara materi. Mungkin materinya kali. Apa tampilan lu kali hilang? Karena kacamata gitu. Kacamata, terus keritingnya tuh masih kurus dulu Iya, kan. bener. Terus keriting-keritingnya kayak gitu. Jadi Lebih kayak nerd-nerd gitu. gitu ya. Iya. Iya. Tapi padahal nggak sepinter itu. Enggak, gue merasa Lulus? gitu. Enggak. Tuh. Kuliah enggak lulus. Jurusan? HI, Hubungan Internasional. Ini kan, apa, di Unpar. Yes, Iya. Parahyangan. Pernah tuh gue datang pas lu lagi stand up di Unpar. Gue gak pernah stand up di Unpar.
Ada open mic di Unpar. Nggak ada. Ada. Yang mana? Pokoknya gua nggak tahu si kampus ini ya. Cuma pas mau masuk ke tempat yang open mic itu di depannya ada kayak kafe-kafe buat jualan nasi uduk apa nasi kuning gitu. Mm-mm. Terus masuk, terus kayak gerbang, abis itu masuk. Nah, itu langsung kayak taman gitu. Open mic-nya Di dalam situ, yang taman-taman. Belakangnya langsung kampus. berarti bukan di Unpar kali. Unpar. Unpar nggak ada open mic, belum pernah. Seinget gue ya, gue nggak merasa pernah stand up di kampus gue. Cimbelit kan? Iya, tapi ada gue. Ada elu. Hah? Masa gua nonton orang lain lah? Event kali? Nggak. Enggak event. Open mic? Open mic-an gitu. Sama stand up Indo Bandung kalau nggak salah. Lupa lu ya? Lupa. gue. 2014-an gitu apa 2015 Karena gitu. seinget gue Unpar, ya komunitas kampusnya nggak ada. Yang dulu ada tuh stand up UIN. ITB. Ya, nggak kalau yang di Bandung nih. Oh, iya. ITB, UPI, Oh ya UPI. Unpad ada nggak ya? Lupa gue. Hmm. Terus yang pernah bikin open mic di kampus yang seingat gue datang, ITB gue pernah datang, UPI kayaknya pernah. Kalau yang jauh Itu di nggak Nangor ya, Unpar Nangor. Iya. Iya, itu. Masa sih? Unpar nggak ada. Iya, Lang. Itu acara apa ya berarti ya? Ada komik lain siapa selain gue? Lu naik juga nggak? Gue nggak naik. Gue tuh masih baru-baru gitu. Kok lu bisa ke enggak, Bandung Deng. datang? Baru lulus suci kalau nggak salah gue. Akhirnya abis itu akhirnya kita nongkrong bareng. Lu emang lagi ke Bandung aja gitu? Gue lagi ke berarti? Bandung aja. Terus diajakin sama ke Unpar yuk, ada Gilang gitu. Gue nggak inget. Nggak inget lu ya? Nggak inget gue. Iya. Acara iya. apa itu ya? Nggak inget. Entahlah. Komik lain siapa? Nggak inget juga. Kayaknya ada Boris deh. Boris Unpar juga kan? Boris Unpar juga. Iya. Kayaknya ada Boris. Oh. Abis itu kita makan nasi kuning. Tapi lu tau kan nasi kuningnya kan? Yang gembul maksudnya, yang agak di atas kayak warkop gitu. Iya betul. Iya gembul namanya. Nah itu masuk lagi kan ada taman tuh. Aduh, gue jelasinnya susah sih ya. Oh. Aduh. Ngerti kan? Tunggu. Tapi gembul tuh kan agak jauh dari kampus kan? Iya. Maksudnya kan dia di pinggir jalan, Di ada pinggir jalan jalan. masuk. Itu di kanannya ada, itu emang Unpar juga tuh, pintu sampingnya. Bener, situ. Pernah nggak lu inget ada sesuatu di sana? Ingat gua benar. Iya kan? Nah itu. Itu ada Tapi gue, itu Lang. Acara, setahu gue itu acara kampus. Iya temen gua. Tapi lu stand up kan? Iya kayaknya deh. Ada Bandanera itu kalau nggak salah, bukan? Oh iya, ada Bandanera ya? Musik-musik gitu ya? Itu masih yang Rara Sekar sama Ananda Badudu tuh. Karena dua-duanya anak Unpar. Anak HI juga Nah dua-duanya. itu. Apa acara itu ya? Ada glimpse-glimpse gitu ya di kepala lu kan? Iya. Iya, nah itu dia. Pernah gua ke situ pas acara lu tuh. Jauh-jauh dari Jakarta. Gue mau nonton Gilang ke Unpar. Wah, masa nggak mungkin? Bullshit sih. Bullshit. Nah, pokoknya itulah. Itu enggak. Oh, tapi yang gue ingat, lu pernah nebeng mobil gue dari Bandung ke Jakarta tuh habis acara apa kita? Yang nganterin cewek lu dulu ke bandara bukan? Mantan? Nggak ada. Ada mantan lu. Ada lu juga ikut? Iya. Gue ingetnya kita berdua dari Bandung, terus lu turun di dekat Gandaria. Di Kebayoran Lama deh. Iya. Iya kan? Emang rumah gua di Kebayoran Lama. Tapi dari Bandung gue berdua doang sama lu. Itu habis event apa? Kok tiba-tiba lu bisa ikut mobil gue dari Bandung ke Jakarta? Tapi inget dong? Ingat kita Terus berdua satu doang, mobil. inget gue di mobil gue nggak ada yang nebeng lagi. Apa nikahan siapa gitu ya? Di Bandung? Iya. Nikahan siapa? Ridwan Kamil? Enggak. Kita nggak kenal. Lu kenal kali? Lu kenal? Nggak kenal sih. Nggak kenal kan? Gua Pernah ketemu sekali doang. dia Skilas kalau nggak salah deh. Nikahannya dia kalau nggak salah. Pokoknya ada event deh. Oh enggak deh. Gue itu. Terus kalau bisa nebeng gue. Tapi ada yang gue nebeng lu nganterin mantan lu dulu Dari Bandung? Ke Soekarno bandara. Hatta? Jadi dari Bandung, Soekarno Hatta, Iya. baru nganterin lu? Iya. Oh nggak inget. Kita banyak yang nggak inget ya? Banyak ada yang bareng tapi kita Nih, lupa. maaf ya, gue lupa ini kalau salah maaf ya. Iya. Tapi ada kan mantan lu yang orang Kalimantan? Ada. Nah, itu nganterin dia. Dari Bandung? Dari Bandung. Gue ngikut sampai bandara. Berarti bertiga kita di mobil? Kita bertiga. Gue, lu, mantan lu di depan. Kalau gue Mercy, mantan gue. Di situ berdiri di kap. Iya kan Mercy kan? Enggak, bukan. Sedan lah pokoknya. Fiesta, Ford. Oh iya. Iya Lang. Tapi lu nggak inget ya? Nah, gue ingetnya yang itu. Yang kita berdua, yang lu nurunin gue di Gandaria, malah gue kagak inget.
Oke, yang lu nebeng gua ke bandara itu, lu turun di mana? Kalau bukan di Gandaria. Nah, gue lupa tuh. Masa lu turun di bandara juga? Apa itu satu momen yang sama? Bisa jadi. Iya. Kalau itu mungkin satu momen yang sama. Mungkin abis itu lu turun di Gandaria. Tapi lu ngerasa nganterin mantan lu nggak ke bandara? Nggak. Ada momen nganterin dari Bandung ke bandara nggak? Ya, aduh, nggak ingat. Mungkin pernah, tapi Mungkin. nggak ada. Nggak ada gue? Iya. Kocak-kocak banget dah. Yang mungkin memorinya bingung nih. Enggak, tapi emang gitu ya. Secara apa? Bukan psikologi sih. Memori kita mungkin ini satu tempat yang sama nih. Tapi ingatan yang nempel di masing-masing orang tuh beda. Makanya kadang-kadang ceritanya tuh, masa iya sih Iya, gitu. bener. Lu mikir kayak gini, gue mikir kayak gini gitu. Pertama kali kita ketemu deh. Masih inget nggak? Nggak gue. Kenalan pertama kali? Iya. Nggak ingat gue. Nggak inget ya? Gue juga nggak inget sih. Nggak Pokoknya inget yang gue inget, pokoknya kalau kita sama Uus dah, bertiga dah. Iya, benar. Gitu. Iya. Nggak ingat itu. Kayak ke bar gitu kita pernah nggak bareng? Pernah. Kan gua mau us sering. Nah itu maksud gue. Ada lu juga? Ada gue kadang-kadang beberapa kali. Iya ya. Di Bandung. Oh, di Bandung gue ingat pernah kali. Di Bandung, Ya. ya kan? Udah mau Uwan belum? Belum kenal sama Uwan belum dulu lu? Gue udah, ya kalau gue kenal sama Uwan tuh 2022, 21 Oh, deh. masih baru berarti ya. Masih baru. Masih baru berarti yang dulu. Pokoknya lagu-lagu Udah jadi- Oh iya. Nah itu. Berarti yang Uwan dulu belum kenal lu ya? Belum. Oh, belum. Belum. Oh, belum. Ya. Berarti padahal tuh harusnya kalau di Bandung biasanya sih ada Uwan. Kalau Iya. gua sama Us misalnya ke bar apa pasti ada Uwan. Iya, akhir-akhirnya pas gue udah kenal sama dia juga Iya. bareng gitu, berempat. dulu-dulu tuh udah pernah. Udah pasti Iya. ada Uwan tuh. Iya, gue kalau ke Bandung kadang-kadang sama lu juga. Iya benar. ketemu. Iya itu Kita dia. tuh sebenarnya deket-deket nggak deket ya? Sebenarnya ya. Maksudnya, iya Nggak ada deket-deket ya? nggak deket. Kalau misalnya ketemu pasti ngobrol panjang. Iya, kayak tapi dibilang gitu-gitu deket kan. banget, sering ketemu Enggak nggak juga. juga. Makanya gue bingung kok bisa lu nebeng gue ada pacar gue saat itu, kok lu bisa ikutan ya? Iya. Kan kita nggak deket-deket banget misalnya. Bener. Kok bisa ya? Ada juga loh. Aneh juga ya. Aneh loh. Iya, aneh. Iya, tapi gue inget-inget itu event apa ya? Tapi ya, Aneh loh itu. apa open mic? Pokoknya gue inget banget turun di Gandaria tuh setelah flyover, underpass yang gancit, naik, terus gue kiri, lu turun situ tuh. Betul. Ingat gue situ tuh. Betul. Deket Ronin yang lama. Hmm. Tempat nge-gym gue mau tuh situ tuh. Lu turun pinggir jalan. Apa audisi street comedy? Audisi street. Kan sempat ada audisi street tuh yang di Bogor, Sumatera. Oh, ini apa playoff Jabar? Playoff Jabar. Heeh. Mungkin lu gitu nonton sebagai penonton berarti dong? Gue sebagai penonton. Lu Iya. sebagai apa? Juri kan? Nggak juri. Gue nge-MC pernah mau Us, ingat gue. Tapi yang Acara waktu itu yang MC tuh Uus. Us doang. Uus. Terus dia ngacengin Aris Karisma. Garut. Iya. Itu. Apa momen itu ya? Bisa jadi. Abis itu soalnya kita rame-rame kemana gitu. Bisa jadi mungkin. Bisa jadi. Iya. Soalnya banyak event Bandung. Apa pas gue jadi ini? Jadi apaan? Gestar Sun Bandung. Kan gue pernah tuh yang di Sampurasun. Sampurasun yang di Saung Ujo. Saung Ujo. Oh, yang balik lagi ke Saung Ujo. Iya. Hah? Lu nggak tahu kan gue jadi gestar kan? Kok gue lupa? Ya Allah lah. Gestarnya gue, Diki, sama Ipsi. 2015. Bukan Sampurasun kali itu. Masih Sampurasun. Sun biasa kali itu. Sampurasun. Sampurasun itu kan yang kayak reuni gitu. Yang di... Di hotel pertama kali, hotel di Cimbeluit. Haris. Enggak. Di situ, Ujo. Saung Ujo. Tahunnya Saung inget Ujo. ya? Tahunnya inget ya? 2016. Wah, udah lama. Tapi karena momennya itu kan gue waktu itu masih jarang diundang komunitas kan. Iya. Itu salah satu yang nempel tuh. Dan gue waktu itu pecah banget. Iya, gitu. iya. Makanya gue ingat ada lu, Iya. segala macem. Kayaknya mungkin setelah itu Saung Ujo udah nggak bisa lagi apa kalau nggak salah. Jadi udah nggak pernah di Saung Bener. Ujo lagi. Nah, pokoknya waktu itu hubungan gue sama stand up Bandung lagi Oh, lagi agak-agak ini ya. agak-agak renggang Iya, pada iya. waktu itu deh, gitu. Iya. Kayaknya di situ deh. Kita balik bareng. Iya mungkin ya. Bisa Lu jadi. nggak inget gue Di mana? di Sun itu? Agak lupa gua. Agak lupa. Tapi ada sih, jadi ingatan Jadi kembali ingatan, lagi kan? nih. Oh iya. Banyak momen-momen Bandung yang Iya. Karena pada Yang kita masanya lewati ada yang event di Bandung, anak Jakarta pada dateng. Masih sering gitu tuh dulu tuh. Rame-rame pada nontonin. Kayak playoff itu tuh suka pada nontonin. ya
Terus masih di Bobber kan. Itu Bobber juga salah satu yang legend kan. Lu Iya. juga lahirnya dari situ kan? Iya. Nggak di rumah sakit. Lahir di Bogor. Iya, lahir di Bobber. Dalam Giant Ice Tea ada. Yang gede banget tuh komunitas gua dapet. Terus ngumpulnya di belakang. Iya di taman. Sharing-sharing. Iya. gitu. Kalau yang Bobber tempat playoff Yang Sumatera. Sumatera tuh Bobber Tropika tuh biasanya event Bobber doang tuh. Tropika, bener. Karena gede kan. Sekarang jadi tempat minum ya? Aku nggak tahu deh. Udah lama nggak Udah hancur. Iya udah nggak ada sih. Udah nggak ada. Bobber Rio masih ada tapi. Bobber Rio masih ada, tapi udah nggak jadi tempat open mic lagi. Udah lama nggak. Pindah lama ke nggak. Jabrik. Udah. Ya. Tapi setelah lu kapan terakhir kali open mic di Bandung? Pasti udah lama kan? Udah lama. Gue yang tempat baru aja belum pernah gue. Iya kan? Yang si Jabrik sini. Terakhir 2020 mungkin? Apa sebelum Covid? Apa? Open mic, iya. Mungkin ya. Iya ya, Iya. udah. Di Jakarta aja lu nggak pernah open mic. Iya itu dia makanya. Stand up-nya juga nggak open mic kan lu? Iya. Udah lama. Gue kacau gue. Dari Pas yang kemarin, spesial yang dulu nggak pernah open mic gue. Spesial yang pertama 2017. yang live in itu. Teater Jakarta. Kacau. Kalau yang kemarin, yang 24045. 24045 itu juga nggak open mic? Enggak, tapi ada beberapa materi yang udah pernah dibawain. Di Stand Up Fest? Iya di tempat lain lah. Oh, Udah pernah tapi ada beberapa. Tapi secara keseluruhan show-nya enggak. nggak boleh tahu gitu, nggak boleh ditiru. Nah, kenapa lu yakin kalau itu materinya lucu? Tahu ya? Sensing. Intuisi aja kali, iya. Komik pinter udah. Komik cerdas ya. Nih, anak-anak juga mengakui. Nggak, gue ada masanya ya. Kayak dulu-dulu sih. Kalau yakin nih materi udah lucu, terus saya kombut, terus misalnya dibilang kurang, gue jadi kayak jadi ragu sama diri sendiri. Oh, iya? Gue. Makanya gue nggak pernah kombut, nggak pernah. Beneran nggak pernah kombut? Nggak pernah sharing gitu? Ada, biasanya kan satu orang ada. Nggak pernah. Walaupun kadang pernah, kapan? Maksudnya kalau ada kesempatan kombut terus, ternyata banyak manfaatnya seru ya. Cuman kalau ada yang merasa ini udah oke terus dibilang atau kurang apa, gue jadi kayak ya gitu masa kurang, masa ini sih jelek. Berarti Gue emang yakin ada sensing lu udah cukup kuat untuk pribadi lu sendiri. Iya, cuma mungkin kan nggak sepenuhnya kadang bener gitu sih. Karena kan lu sama materi lu tuh udah lu gitu. Ngerti nggak maksud gue? Nggak, Lu sama materi lu tuh udah gilbas banget lah. materinya. Betul, secara materi gitu. Iya. Semua materi lu tuh orang denger, ini gilbas nih gitu. Walaupun yang dibawain orang lain gitu misalnya ya. Iya. Secara materi gitu. Nah, itu kekuatan mungkin komik-komik lama kali ya. Nggak tahu, kadang gue bingung ya. Misalnya dibilang gue observasi, nah kan semua komik juga observasi. Iya. Semua materi juga diobservasi dulu gitu. Kayaknya nggak. Tapi kalau Mungkin dulu awal-awal mungkin nggak banyak kali yang observasinya gitu gayanya. Cuma kalau makin kesini kan kayaknya nggak itu loh. gimana? Secara identity, badan, segala macem, tulisan-tulisan si jokes-nya itu lu banget. Kayak yang kemarin di 24045 itu, Ya, materi yang bawa motor, ya terus putar balik bukan? bukan putar balik, yang beli jajanan, Oh iya, nggak turun. yang gini-gini, Iya. gitu-gitu segala macem, itu lu doang lah. Nah, gue tuh kadang Ngerti nggak maksud gue? Jadi, Iya sih. sesuatu yang relate, yang kecil, yang orang semua tahu, tapi yang punya sensing ini jadi materi. apa bedanya observasi gue sama observasi lu, observasi komik lain? Semua komik kan observasi pasti dong. Iya. Pada dasarnya Iya. observe kita. Terus Iya. kita melihat sesuatu. Menurut gue ya, Iya. bedanya adalah lu ngambil sisi yang semua orang tahu, tapi nggak kepikiran Nggak buat diambil. bahas. Hal yang kecil, gitu. Kayak misalnya, gini deh. Iya, yang itu tuh, yang motor. Nggak turun atau apa. Semua orang tahu. Tapi dia nggak punya kepekaan, kayaknya lucu nih buat jadi materi, gitu. Dia tahu akan hal itu. Makanya ke penonton umum relate banget, lucu banget. Walaupun punchline-nya cuma begitu doang. Iya. Karena semua orang ngalamin Iya. gitu. Yang angkot, itu yang legend juga tuh. Benar. Yang ngaca. Iya. Angkot tuh salah satu materi gua yang gua favoritin. Baru gue pengen tanya. Iya. Itu. Materi apa yang selama ini lu tulis yang jadi favorit? Angkot, ojek online. Satu deh. Yang kayak game changer dalam penulisan materi. Pasti ada deh komik kayak gitu. Kalau gitu yang WC mungkin, WC umum. Ada Yang WC begini? SPBU, iya. Iya. Itu. Yang keteknya basah. Iya. Kenapa? Sebenarnya favorit gue 3 itu sih, angkot,
ojek sama WC. Cuma kayaknya yang WC lebih banyak aja kali yang dibahas ya. Dari segala sisinya gitu. Yang ojek yang helmnya begini ya, Iya, yang di gitu. Helmnya susah dibuka, betul. sama yang Apa? apa tuh? Pin ATM. Oh iya itu motor apa? Lawan arah. Iya ya. Lawan arah pura-pura nggak lihat. Bilang, ya. Ya itu benar. Itu di 240. Kan Anda opener ya di Bener. Jogja. Itu saya opener. Jogja kan ya? Jogja betul. Jogja. Jogja betul. Itu karena mau promosi show gue. Iya. Berarti secara sensing emang udah kebentuk gitu. Itu yang jadi premis gue, bukan premis sih. Maksudnya keresahan gue ngelihat ini kan komik sekarang banyak nih. Ya. Itu tuh yang mereka masih abu-abu. Apanya nih? Ya identity joke sama badannya secara karakter. Oh. Jadi ketika dia bikin materi, ini kayaknya masih bisa dibawain orang lain. Oh, nggak nempel ya? Nggak nempel. Kayak misalnya lu bawain materi ini, ini gila banget. Gue bawain materi, gue banget. Tapi gitu. kita pun kan tidak merencanakan. Maksudnya pas nulis nih, nggak ada rencana. Ini gue banget nih. Lo ada rencana gitu? Nah, mungkin nggak rencana. Cuma lu tahu ini secara sensing, lu suka sama materi ini gitu. Nah itu yang membuat Oh, I see. kayak gitu. Iya kan. Iya. Lu masih suka jadi tim kombut nggak? Masih. Dulu kan tim Masih, kombut masih. kan? Di Kompas masih. Yang sekarang masih. Bengkel lah, iya. Masih. Nah, apa yang lu lihat? eh Apa lu nggak peka ya orangnya? Kalau kayaknya banyak yang baru dari pas zaman Suca juga sih. Banyak yang baru tersadar setelah gua ajak ngobrol. Misalnya dia bawa premis nih. Terus ini mungkin dia tadinya udah ada nih arahnya ke sini. Terus kita ngobrol lagi. Ini mungkin bisa gini. Nah, terus oh iya ya baru ada gitunya tuh. Tapi biasanya terjadi pas lagi ngobrol. Bukan disengajain banget ini kemana ya. Oh iya. Biar ngalir aja gitu ya. Kadang tuh gue suka pendekatannya gitu tuh. Kadang kalau yang diobrolin, yang dirasain malah lebih keluar. Itu sih. Mungkin lu nggak ada teman kombut, tapi untuk sharing sesuatu secara nggak sengaja ketemu materi pasti ada dong. Sharing ke orang gitu. Iya. Nggak ada lagi. Nggak ada yang banget gitu. Bahkan ke istri gue aja nggak. Lu temen lu siapa sih, Lang? Temen mah ada. Tapi nggak share materi. Iya ya, Iya kan? Enggak, maksudnya secara apa ya? Bukan kedekatan. Treatment bikin materi. Bahkan Radit yang introvert aja dia sampai FGD sama orang-orang. Bener. Dia bikin Panji bikin tim kombut juga, Ernest juga sama. Gue ada kepikiran pengen pas ngobrol sama Radit tuh, ada kepikiran pengen bikin gitu juga tuh. FGD. Tapi untuk develop materinya, bukan open mic-nya. Iya. Bener, buat develop. Iya. Nah, berarti bener. Lu komik cerdas, Lang. Hubungannya? Ya, Radit aja yang gitu aja butuh tim develop. Lu Makanya dengan lebih rame jadinya turunnya. itu kan masalah lain, masalah promosi, brandingan atau apa. Ini kan masalah nge-build materi, Lang. Bener komik cerdas. Nah, Janganlah. lo kok jangan? Gue harus mencoba banyak ngobrol. Enggak, nih. Buka ini baru. Enggak, menurut gue dengan conversation ini, orang-orang emang cerdas dia, gitu. Secara nggak sadar, Lang. Lu nggak pernah sharing. Nggak pernah kombut. Oke lah, nggak pernah kombut. Mungkin yang lain juga nggak pernah kombut. Tapi temen untuk ngedevelop pasti ada. Dan lu nggak punya. Gila. Keren. Keren lah, lu, Lang. Kok gitu sih? Pinter, ya kan? Ngedevelop sendiri. Tony Stark. Hah? Tony Stark. Kan gitu dia. Ngedevelop sendiri kan, Tony Stark. Sampai akhirnya dia bikin Jarvis ya, buat jadi temen ya. Bikin juga kali ya. Bikin AI lo. Bosan bikin ribet yang udah ada aja pakai Gemini. Apa sih kalau Siri? Iya. Udah kayak gitu berarti lu. Tony Stark lu. Kacamata, tajir. Ya kan? Playboy. Wih, keren. Punya ruang pinggir tebing gue. Pinggir pantai. Lu kan menikah umur berapa? 33. Juga sayang ayah tuh. Iya, bener. Tiga sama gue. Ya. 33. Gue 35. Tahun ini 35 belum. Sampai akhirnya lu memutuskan menikah karena memang udah mau menikah atau ini kita agak? Iya, kayaknya itu juga. Terus dari Debbie juga udah mau nikah. Terus ya udah deh gitu.
Karena gue kan tidak banyak planning ya. Ah. Maksudnya nggak banyak umur segini harus gini, ini. Oh. Gitu. Jadi ya ayo deh gitu. Pacarannya nggak lama juga kan itu? Apa 2 Lumayan. tahun? Lumayan 5 tahunan. Oh 5 tahun? 2018 Pacarannya? Nikahnya 2022 Desember akhir banget. 2018 tuh habis gua show yang Jakarta live at Theater Jakarta kan 2017 November, akhir tahun 2017 kenalnya. Yang di Malang itu Pas kan? di Malang. Ah. Lu datang nggak ke Malang? Lu Nggak salah datang. satu yang datang nggak? Nggak ya? Nggak Soalnya datang. dulu saat itu di Malang rame banget komik. Itu Sun Malang kan? Jadi banyak tuh, gue Sun Malang, gua Ardit, Oh. siapa nih? Iya, iya, iya. Sun Malang, Z. Lagi ada yang syuting Yowis Band. Ah. Ada Arif Didu, ada siapa? Iya, iya, Z iya, di iya. Malang. Lagi ada mau nikahan Abdur. Oh. Pada datang juga ke Malang. Iya, Ingat? iya, 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 iya. Si Jegel lagi ada job di Malang. Ah. Z, jadi di Malang lagi rame banget. Lagi tuh. rame. Dan gue pun extend karena mau nikahan Abdur juga. Jadi agak lamaan di Malang, beda berapa hari gitu sama Sun gitu. Akhirnya ketemu di Malang. Gitu, begitu. Itu pertemuan yang tidak sengaja berarti kan? Betul. Berarti itu jodoh tuh. Itu setelah pacaran berapa lama? Setelah pacaran putus berapa lama tuh? Pasti kan ada jeda tuh. Jeda Sebelumnya ya, mungkin setahunan ada kali. Mungkin ya. Itu kan 2000. Suca 2015, 16, 17. Iya, Suca 4 tuh kan. Nah itu yang kita ke bandara. Kalau lu bilang 2016 secara timeline cocok. Bener. Iya. Ya itu. Secara timeline cocok sebenarnya. Kalau Iya lu kan bilang Kalimantan 2016. kan? Kalimantan Iya. kan dia. Iya. Iya, itu pacarannya circa 2015-an, 2017 bener. Orang gua ngobrol juga sama dia. Karena kan gua Kalimantan juga. Emang orang Kalimantan? Kalimantan gue. Baru tahu lu. Masa? Sumpah demi Apa? Tuhan. Kalimantannya mana? Bengkayang. Bekayang tuh mana? Kalimantan Barat. Oh. Dia juga Barat ya? Iya, Pontianak. Heeh. Makanya cocok ngobrol. Lah, gue baru tahu lu orang Kalimantan. Temen lu siapa sih, Lang? Temen-temen anak-anak komik banyak Gue yang taunya tahu. lu Jakbar. Gambar kan komunitas doang, bukan identity dari suku mana. Enggak, gue gak pernah tahu lu orang mana. Gitu, Iya, Bra. iya, iya. Gua Pontianak. Oh gitu, dua-duanya orang tua lu? Nyokap gua Bengkayang, bokap gua Solo. Orang Jawa berarti. Iya, kalau misalnya keturunan bokap ya Jawa. Cuma Iya. dari nyokap kan ada gitu Iya, Pontianak. iya, iya. Kalimantan Baratnya. Iya. Tuh, bener berarti. Makanya kita bisa Berarti itu bukan kota besar nggak tuh? Apa tadi? Bengkayang? Bengkayang kota kecil. Kota kecil ya? Kota kecil. Sekitar Singkawang, deket Singkawang. Enggak ya? kayaknya deh. Sekitar 6 jam gitu dari Pontianak. Oh, jauh berarti ya? Jauh. Makanya yang pas kita nganterin mantan lu itu, suasananya nggak awkward. Oh, karena ada kesamaan. Ada bahan Gua baru tahu lu obrolan. orang. Gitu lah. Aneh banget. Tapi kalau dipikirin lagi emang awkward sih ya. Kalau dipikir ya, iya bener. Kok bisa lu ikut ya? Ya udah, itulah Iya. maksudnya. Ya. Pacaran 5 tahun. Iya, kurang lebih. Putus nyambung nggak? Enggak putus nyambung. Emang cocok? Iya mungkin, iya cocok. Atau gue lagi nyari kayak gitu-gitu tuh. Apa? Nyari pasangan. Nih ya, sebagai premis awal, kenapa gue bikin podcast? Karena otak gue tuh muter mulu, jadi emang harus dikeluarin dengan cara ngajak ngobrol orang gitu. Oh, muternya apa maksudnya? Apa yang di... Overthinking lah. Oke. Overthinking. Tentang apapun? Tentang kehidupan, karena kan gue ngerasa umur gue 35 nih. Kita semua berangkat, taruhlah dari stand up tuh di umur-umur muda 20-an. Iya, iya. 2012 gue berarti umur gue sekitar 21-an, 21 22 lah umur gue. Iya, Nah, gua waktu kayaknya nggak jauh deh. ya kan, segitu. waktu berjalan segala macem, teman-teman kita semuanya termasuk lo udah pada berkeluarga, punya Iya, anak iya, atau iya. apa gitu. Iya. Gue masih gini, gitu. Gitu loh, Lang. Makanya gue kadang-kadang overthinking, anjing. Makanya gue ngundang teman-teman kemari buat kayak Iya. Tapi yang lu mau apa di umur segini memang? Maunya berkeluarga married. juga? Married Mau, juga? Oh, mau, oke. mau married. Makanya kalau mau married kan di, Ke kiri kalau itu. iya, di kiri lagi. Enggak, maksudnya pengen kayak teman-teman yang lain kayak lu gitu. Iya. Kayak Dari umur berapa lu kepengen nikah sebenarnya? 32 lah kemarin. Oh. 31, iya, 32 udah ada. Makanya Iya.
mungkin masih ada sisi-sisi idealis atau apa yang gua ngerasa. Gue waktu sebelum nikah ya, kayaknya mungkin banyak laki-laki merasa gitu kali, nanti aja lah nikah 30-30-an gitu maksudnya. Setelah gua punya anak terutama, kenapa gua nggak nikah lebih cepet ya? Itu gue. Karena gue ngitungin, gue punya anak umur 34 lah, gue mungkin punya anak umur 34. Ntar dia umur segini, gue umur segini ya gitu tuh. Itu, Iya, makanya aneh ya kehidupan. Nah itu dia, aneh kan kehidupan. Aneh. Kenapa akhirnya lo memutuskan menikah, terus berkeluarga, dan akhirnya keputusan-keputusan ketika yang harusnya bisa diambil di masa muda, gimana ya gue ngomongnya? Keputusan-keputusan yang lu pilih ketika menikah, pemikiran-pemikiran itu kan berubah dari yang sebelumnya kan? Oh ya. Seiring berjalannya waktu. Ya. Apakah emang itu yang harus diterapin di sebelumnya? Atau emang ngalir aja? Pasti ada, bukan penyesalan juga sih. Iya. Tapi kayak kepikiran kenapa nggak lebih muda aja ya gitu. Takut gue. Tapi nggak tahu sih. Ntar gue nikah misalnya umur 206 gitu. Ceweknya umur berapa kira-kira? 198. Iya, umur 27 lah, 22. Jauh banget. Jauh lebih tua dari mertua lu nanti. Bukan mertua doang itu mah. Buyut-buyutnya lagi gue lebih tua. Iya, maksudnya gitu. Iya. Kan katanya kan kita lebih nyesel sama yang kita nggak lakuin. Gimana sih? Kita akan lebih nyesel sama yang nggak kita lakuin daripada kita lakuin. Oh. Katanya gitu. Jadi kalau ada apa-apa lakuin aja. Apa-apa lakuin. Katanya gitu. Kata orang. Karena makanya kita seringnya gitu, kenapa dulu nggak gini ya? Kenapa dulu nggak gini? Kenapa nggak dilakuin dulu? Jadi kayaknya di sekarang ini lakuin apa yang... Ada penyesalan-penyesalan kayak gitu? Cuma itu doang sih kayak kebayang, kenapa nggak lebih cepet ya punya anaknya? Karena lu ngeliat anak gitu ya? Iya, setelah punya anak. Iya. Iya, ada kalau misalnya ya, lu makin tua, dia apa gitu. Cuma ya udah aja, udah terjadi, mau gimana nih? Jalanin aja udah. Saran dah. Apa? Kira-kira saran buat saya nih. Untuk dalam hal apa nih? Iya, merangkai hidup, terus... Kenapa dari gue? Gue kan juga nggak... Lah, gue minta-minta saran mulu sama tamu-tamu gue. Apa ya? Kemarin diceramain gue mau jegel. Diceramain apa? Iya. Sama siapa? Sama Habib Jafar gitu-gitu. Ceramain Aji Santoso Putro. Oh iya, tahu kan? Mas Aji sama Rigen gitu-gitu. Ini podcast buat ngebantu gue tetap waras lah. Apa ya? Makanya personal banget. Tapi gue juga lagi mencoba belajar buat gue juga sih. Itu adalah untuk hidup di hari ini. Hidup di saat ini. Present time. Yes. Live in the moment. Apa karena kita tidak hidup di masa lalu, tidak hidup di masa depan. Kita hidup sekarang. Nih lagi gini lagi ngobrol. Mencoba itu sih. Mencoba untuk ada di sekarang nih. Gitu. Ada di sini gue nggak mikirin apa. Lo mikirin besok. Iya, gue lagi ngobrol sama lo aja gitu. Udah. Nggak mikirin nanti pulang macet nggak ya, nggak nanti. Kan nggak gampang. Itu dia susah, makanya gue pun lagi masih belajar. Iya. Apalagi setelah punya anak ya, terus kan jadinya reels gue lewat anak-anak terus. Kalau bapak dan anak. Oh iya, jadi overthinking. Iya, kayak udah jalan-jalan terus ajak anak lu nih punya expired date gitu. Apa childhood itu ada expired date-nya. Nanti dia keburu gede gitu. Ya, anak lu nih nggak akan lebih muda dari ini. Iya lagi. Ini udah versi termuda dari anak lo ini. Iya. Jadi habisin waktunya, maksimalin gitu. Ntar akan ada masanya dia nggak akan... Lu suka nggak ngelihat reels yang kayak gitu-gitu tuh, terus nangis gitu? Tiap malam. Fakta lagi teman-teman tuh. Kalau sebelum tidur nih, kenapa sih TikTok ngasih gue yang sedih-sedih malam-malam? Soal anak-anak iya. Soal yang, tau nggak yang si siapa tuh? Ada namanya tuh si orang bule itu. Yang dia kerjaannya ngasih duit ke gembel. Mr. Beast? Bukan. Mr. mah udah bikin theme park di bikin Dufan dia. Nggak tahu gue. Ada dia, Zack apa namanya, dia suka yang dia misalnya nggak punya sepatu nih. Gembel nggak punya sepatu? Dia. Oh, dia nggak punya sepatu. Oh, pura-pura nggak punya sepatu. Atau gini deh, dia di perpus kampus gitu dia. Sorry gue bilang minta $1 nggak buat bis pulang gitu. Oh ya, bantuin misalnya. Sama kalau ada makanan, nggak apa-apa, gue ada makanan. Nanti yang dia bantuin dikasih duit sama dia. Oh, sama kayak kaget gitu ya? Iya, terus dia selalu kayak, pas banget saya lagi mau bayar kuliah, saya ini nggak ada ini gitu. Kadang gembel digituin. Jadi dia nyari orang baik untuk dia baikin lagi. Nah, lu nangis tuh? Sedih gue. Oh iya? Nangis gue.
Gue beneran apa yang berair mata ya. Jadi kayak ya kalau kata orang HP gue jadi burem ya. Iya, gitu kan, iya, kalau iya, komen-komen. Tapi nggak kelihatan lah, lu orangnya se apa ya? Rapuh. Iya kali ya. Bukan rapuh ya, apa ya? Gue kalau lihat gitu-gitu sedih gue. Nggak kelihatan dari lu Iya, gitu. atau yang kadang-kadang yang video tentara pulang habis itu aja. Kalau itu sedih, kalau itu sedih. Tentara Amerika ya. Iya, tentara Amerika. Kalau jangan masuk tentara kalau nggak mau gitu ya harusnya ya. Itu kan pilihan hidup dia gitu, Bener. jadi sedih. Cuma kan ya emang sedih dia akhirnya Iya ketemu sih. siapa gitu. Gara-gara Trump memang ini semua. Jadi anak-anak muda ini jadi harus ke medan perang. Iya kan? Anak-anak muda ini kan nggak tahu apa-apa. Keputusan dari pusat. Kita perang ya besok. Gue bukan Dika ya, gue bukan Dika. Itu kan konten lu tuh sama Dika Haryo. Gitu gue gampang sedih, Dra. Iya, iya. Sumpah gue ngeliat gitu-gitu beneran yang sedih sampai nangis gue. Belum lagi yang emang sedih beneran ya, kayak misalkan anaknya meninggal atau udah pasti gue skip langsung nih. Arahnya kemana ya? Kadang suka awalnya happy soalnya lagi main sama anaknya, udah sedih pasti gue. Nggak kelihatan lah lu. Oh iya ya? Iya. Iya kan nggak kelihatan kan ya? Menurut gua. Ntar gue pas siang deh nangisnya. Biar lu lihat. Itu sebelum tidur. Ini sensor aja ya. Ini sensor aja. Biar tahu orang-orang gitu maksudnya. Emang lu gak suka nangis kalau lihat? Suka. Suka nangis juga? Iya, Apa? Yang suka paling bikin lu nangis. sedih apa? Ya itu. Pokoknya sesuatu yang dekat banget sama gue lah. Apa contoh? Misalnya keluarga atau apa. Gue kadang-kadang, nih, gue tuh berangkat dari keluarga yang secara perekonomian tuh struggle. Oke. Ya, kita berangkat dari situ dulu. Nah, gue kalau misalnya ngelihat kayak di jalan, bahkan bukan konten nih. Di jalan misalnya ada bapak-bapak pulang, terus kayak kecapean atau apa. Gue suka recall bokap gue pulang gitu. Misalnya lihat orang pulang kerja gitu. Nah, Iya, bapak-bapak iya. gitu, atau yang udah agak tuaan. Ada Iya, beberapa iya. momen yang anjir kayak bokap gue lagi, anjir kayak nyokap gue lagi, terus gue nangis. Nih, yang pernah sangat touchy banget ya buat gue. Kan gue sempet tinggal di Bali kan. Terus gue pas malam Natal tuh ke Discovery. Kan ada gereja. Discovery Mall. Iya, di dekat Discovery Bali tuh Kute, ada gereja gitu. Gue ke sana, terus ada ibu sama dua anak. Bawa anak kecil dua gitu. Iya. Ini ibunya sendiri bawa anak kecil dua. Cewek sama cowok. Terus gue langsung ke-recall, anjir gue banget nih. Bokap gue kan Islam ya. Heeh. Terus gue sama nyokap gue sama kakak gue dulu sering berangkat Ke gereja? berdua kayak gitu, masih Oh. kecil. Jadi kayak anjir, langsung nangis. Terus lu nanya nggak, bapaknya Islam? Nggak. Ke ibu itu. Tapi kayaknya sih, kayaknya ya, atau Hindu lah gitu, beda agama atau Oh, iya, emang iya. kisah atau apalah, ya itu Iya, masalah. Gue juga suka sedih gue ngeliatin gitu. Gue lihat di trotoar suka ada kursi-kursi kan ya. Iya dia ada abang ojek. Dia nggak tahu deh, kok dia bawa anak ya? Gue nggak tahu dia emang ojek bawa anaknya atau abang ojek lagi duduk nih motornya malam-malam tuh, terus anaknya lagi ngapain di videoin, lagi seneng gitu. Aduh. Lagi videoin di trotoar gitu. Kok gue sedih ya lihatnya, padahal kan dia lagi happy dia. Aduh. Dia lagi happy aja padahal. Iya sih. Iya. Tapi sedih loh. Iya, padahal biasa aja harusnya orang dia happy kok ngevideoin anaknya gitu. Sama kayak satu keluarga di motor, 4 orang, itu kan juga sedih tuh. Iya. Kalau gue sih ngeliat Tidur sedih. lagi, ada yang anaknya tidur Iya. biasanya, ditahan sama sama orang ibunya. tuanya. Atau ngeliat ini nih, gue gara-gara ada yang ngontenin, gue sekarang jadi kalau ngeliat misalnya bapak-bapak naik motor, terus di belakangnya lagi bawa sepeda kecil, Buat? sepeda kecil gitu, lagi dibawa gitu. Kalau gue pernah lihat di konten gitu, dia videoin akan ada anak yang happy banget di rumah nih malam ini. Gue setiap lihat bawa bapak di motor bawa sepeda, aduh gue kok jadi sedih. Dia kayak mau bawa pulang buat. Betul. Iya kan? Itu. Betul. Kayak gitu-gitu tuh gue sedih tuh. Lu deket nggak sama bokap? Dibilang deket banget nggak, tapi nggak jauh juga. Nah, gue sama bokap tuh jauh. Oke. Tapi ada momen yang bikin kita tuh deket banget. Sampai sekarang gitu. Ada momen yang kayak gitu. Jadi kayak, apa ya, life changing momennya ketika bokap gue nangis cerita ke gue. Itu luar biasa banget tuh. Oh. Nah, maksud gue adalah, mungkin setiap laki Iya. itu menyembunyikan lukanya sendiri tuh. Iya mungkin. Jadi Iya. kayak lu juga nggak mau kan nangis Saka tahu gitu Iya, kan. iya, pasti iya, kan. benar. Lu nggak mau ngelihat
sisi rapuh. Iya, iya. Itulah kayak gitu. Iya. Saka udah tidur kan pasti kalau lu nonton itu kan. Iya. Bener. Iya. Iya, mungkin gitu kali. Apa karena dibentuk society juga kayak cowok tuh Nah. nggak boleh terlalu kelihatan nangis atau lemah kali. Emang kayak gitu dibentuk society. Iya, jadinya kita pun kayak gitu jadinya. Tutupin deh, jangan deh. Ada momen-momen depresi nggak lu dalam hidup? Momen-momen yang kayaknya Sampai itu banget gitu. iya gitu. Kayak berat, maksudnya kayak mikirin keluarga, masa depan anak atau apa. Enggak sih, belum kali ya. Belum ada yang sampai yang Nah, gue pengen belajar sama orang-orang kayak gitu lah. Gue tuh overthinking banget makanya. Gitu. Dalam menghadapi masalah kayak lu tuh gimana? Kayak masalah uang misalnya. ya Lu berkecukupan. Ya kan, misalnya. Ya. Kayak gitu. Terus masalah masa depan pasti udah dipersiapkan nih. Masa depan buat si Saka. Gitu kan. tahu deh. Habis Yang maksudnya overthinkingnya apa? kayak kan dari awal memang kan gue dari kuliah terus langsung stand up kan. Nggak sempet yang Kerja-kerja gimana. struggle gitu Terus ya? kan stand up kan ya kerja kita kan gini kan. Iya. Nggak tiap bulan misalnya ada pasti atau segala macam kan. Terus kadang gue suka mikir ke belakang, wah gue udah jalanin berapa? 14 tahun. 14 tahun. Baik-baik aja hidup. Gitu loh. Jadi ya udah aja gitu. Tidak Baik-baik ada yang- aja tuh secara apa? Ya Perekonomian? iya, perekonomian baik-baik aja, pertemanan baik-baik aja, Iya, nggak ada iya, yang sampai wah gimana banget. Ternyata tanpa yang kata orang kepastian tuh baik-baik aja gitu. Jadi untuk masalah lainnya kayaknya sama aja. Nggak Kalau overthinking keluarga gitu? Iya, Kalau udah kecil? ada tapi ya itu lagi-lagi gue merasa kan ya udah jalanin aja. Gue merasa hidup itu dijalanin bukan dipikirin. Masuk sih itu. Iya. Gue tuh gue pikirin banget. Nah itu, Semua-muanya tapi kan makanya berusaha untuk menjalani hari-hari hidup gitu di ya. momen ini kan susah. Bener. Itu dia. Living in the present moment Iya, gitu ya. susah memang itu. Karena emang kita khawatirin masa depan, Pasti. terus kayak menyesali masa lalu, Iya, itu udah sampai pasti. akhirnya hari ini tuh nggak dijalin dengan baik gitu ya. Itu dia makanya. Gue juga harus belajar kayak gitu tuh. Itu tapi susah. Susah. Memang susah tapi Susah banget. Maksudnya itu orang-orang yang udah ditempa sama kehidupan sih. Iya. Nah, lu kayaknya nggak pernah ditempa kehidupan. Itu dia makanya. Tapi makanya gue mencoba untuk itu biar nggak banyak mikir Enggak, tapi takut, biar nggak banyak takut ke si depan. filsuf-filsuf stoik tuh emang ada dua kubu, bukan dua kubu sih, dua orang berbeda. Yang satu miskin banget, yang satu raja gitu. Heeh. Yang satu kaya banget. Iya. Nah, mungkin lu masuk yang di tipikal itu tuh. Jadi maksudnya bisa punya pikiran kayak gitu. Bener. Oh. Karena lu ngerasa ya udah santai aja, aman-aman aja, nggak perlu struggling apa segala macem. Momen struggle lu dalam hidup apa? Apa ya? Terus struggle ngapain nih? Nyari uang gitu. Itu kan struggle juga tuh. Berkarir. Nah, kalau misalnya ngomongin karir, lu tinggi banget juga enggak, tapi rendah banget juga enggak. Tetap ada di permukaan gitu. Karena nggak ada, ya itu dia karena gua nggak ada planning yang gimana banget, jadi yang ada di depan jalanin, depan ditawarin apa cobain gitu aja. Lu Jadi religius nggak sih? Menurut lu? Sholat rajin nggak? 5 waktu? nggak juga, rajin-rajin nggak, Baca Quran gitu? nggak juga. Ngaji? Nggak juga. Nggak. Ajaib sih orang-orang kayak gitu. Sumpah. Gue juga nggak tahu. Kombut? Nggak ada. Masa ke situ lagi? Enggak, ini kalau kita tarik ya, Kombut enggak butuh Iya, siapa-siapa. Terus ngedevelop nggak butuh siapa-siapa. Ini juga kagak deket sama Allah. Maksudnya, Ya, siapa gue sebenarnya ya? iya kan? Lu tuh, wah Tony Stark. Tony Stark udah, bener. Lu cerdas dengan, ya udah kayak gitu. Tapi kalau ya mungkin secara ibadah mungkin nggak rajin, ya rajin-rajin nggak. Tapi kalau kayak doa atau yang bukan Berdoa. doa sih, kayak ngobrol sama Allah itu ada juga momen-momennya. Nggak, ya Apa, misalnya buku atau quotes atau apa, tapi lu juga nggak ada momen struggle juga ya? Biasanya kalau ada momen struggle, terus kayak nonton film atau nonton apa, itu kayak kebuka tuh. Pintu yang tadinya ketutup tuh. Kayak gue, contoh deh. Gue sangat kebuka banget kalau lu tahu nonton film Soul. soal Disney itu, Soul Disney. tahu yang main jazz, Betul. ya. Itu gue kebuka banget tuh. Masalah hidup tentang Ya. itu tuh. Itu bagus banget buat gue ya. Sangat personal. Lu ada nggak tuh kayak gitu?
Iya, lu gak ada momen struggle. Apa ya? Hidup lu fine. Kalau dibilang fine, fine kan? Iya sebenarnya. Ya itu sih, gue merasa setelah eh, apa namanya, kan nggak lulus kuliah. Sekarang nih gue baru merasa itu tuh, baru kepikiran, oh ternyata kayaknya dulu gue terlalu mikirin. Mikirin apa? Iya waktu kuliah nih, waktu akhir-akhir gue sebelum kenal stand up ya, Aha. terlalu mikirin gue lulus ngapain ya? Oh, Habis gitu. lulus ngapain ya gitu. Karena kan gue bener-bener kayak itu nggak ada planning ke depan, jadi bukan kuliah HI karena pengen jadi sesuatu, enggak. Oh. Gue pengen kuliah HI karena nggak pengen ketemu hitungan lagi, itu doang gitu. Jadi setelah pas udah di ujung skripsi, kan gue skripsi ngambilnya bareng sama teman-teman. Maksudnya nggak telat gitu. Cuman itu gue kayaknya ada itu banget tuh, ngapain ya? Lulus ngapain ya? Akhirnya dipikirin banget. Akhirnya jadilah banyak mainnya, nggak gue kerjain karena mungkin secara alam bawah sadar tuh belum nggak tahu mau jadi apa kalau selesai. Ketemulah stand up. Habis ketemu stand up terus ada duitnya, jadi makin males lagi gitu. Kayaknya gue waktu itu terlalu mikirin banget kehidupan ini, tapi tidak jalanin, nggak dikerjain lah. Kalau dijalanin kan dikerjain itu. Betul. Iya, teman-teman gue yang kan dulu kan Twitter isinya teman-teman doang ya. Teman-teman gue yang pada ngeluh-ngeluh soal skripsi itu karena mereka ngerjain. Gue nggak pernah ngeluh, nggak pernah gue kerjain. Itu, jadi gue mikir emang udah jalanin aja hidup. Kebanyakan pikirin malah nggak jalan. Iya sih. Itu yang coba gue aplikasikan juga sekarang gitu. Ketika overthinking, ya udah bikin podcast biar apa gitu. Iya benar. Ngelakuin sesuatu atau apa daripada dipikirin stres, kagak dipikirin stres. Mendingan nggak dipikirin ya. Iya udah jalan aja udah. Tinggal dijalanin. Jalanin aja. Seenggaknya dengan kegiatan atau apa ada hasilnya. Ya walaupun tetap stres. Tapi paling nggak ada ininya. Ada kegiatan-kegiatannya. Iya, kayak dulu nih gue habis suci 2. Tuh gue ada masa-masanya tuh. Nyiri, kok G sama Kemal mulu ya? G sama Kemal. Apa-apa G sama, kan gue juara 2-nya. Iya benar. Apa-apa G Kemal gitu. Ada gitu-gitu gue. Oh, ada momen-momen dengkinya juga. Iya kayak, tapi gak sampai yang benci banget ya kan. Kayak Afif tetap gitu ya. segitulah ya. Ya taraf dengki yang banget ya. Dia lah yang pas dulu-dulu tuh Betawi-Betawi orang-orang. Betul. Ada gitu-gitu ya tuh gue. Karena gue mikirnya kan gue juara 2-nya itu. Betul. Apa-apa ada program, waktu itu di Kompas ada program G sama Kemal. Apa-apa G sama Kemal. Ada gitu-gitunya gue. Tapi kan mereka tetap temen gue juga gitu. Nggak ada bedanya. Sampai akhirnya lu berdamai dengan itu? Nggak tahu, waktu itu gue masih beres suci, itu gue masih sering di Bandung tuh. Lebih sering di Bandung daripada di sini. Masih tinggal di Bandung lah. Itu tuh gue setelah gue pikir-pikir lagi, tapi ya udah aja sih, gue kerjaan tetap ada. Saya secara duit tetap aman, karena kerjaan tetap ada. Terus gue banyak waktunya mau. Dulu masih sering nonton bioskop, film baru masih bisa nonton gitu loh. Main sama anak-anak Bandung dulu masih bisa. Jadi gue mikirnya ke situ. Nggak mikirin. Iya, dibalik itu mungkin gue nggak sesibuk itu, masih banyak waktu ngerjain yang lain gitu. Tuh bukan gue nggak ada kerjaan sama sekali kok gitu sih. Jadi Stoik loh. Stoik. Ferry Ruandi gue. Enggak, maksudnya bisa menerima itu tuh kan nggak gampang, Bang. Iya memang. Gue juga ada momen-momen di mana kayak ngiri sama beberapa temen gitu pas kelar suci 5 gitu. Iya. Dan itu susah juga tuh dihilangin. Maksudnya kayak ya tetap ada ngiri-ngirinya juga lah. Itu memang susah sih, tapi gimana? Kan penyakit hati itu kan namanya. Iya, betul. Di merekanya biasa-biasa aja, mereka hidup dengan kita aja yang kesel sendiri. Ngapain? Stoik loh. Tapi susah memang. Nah, kenapa susah? Ya karena semua orang Kan udah human nature aja itu begitu kan. Ngiri, ada pengen apa. Betul. Nah, lu bisa lu atur itu kan luar biasa. Ya nyoba jangan terlalu biasa aja. Udah ada ini masing-masing di kehidupan. Porsi masing-masing. Penyakit hati yang kayaknya kekurangan lu apa? Kalau gua bukan penyakit hati sih. Kayak gua kan overthinking nih. 7 Deadly Sins, bukan? Bukan salah satu dari itu, bukan. Enggak, maksudnya gue kan overthinking nih. Kekurangan gue tuh overthinking, suka stres apa, semuanya dipikirin, terlalu ngambil jauh dari masa depan. Iya. Atau misalnya nggak pede gitu. Ada gue nggak pedenya tuh. Kekurangan. Kalau misalnya kayak di interview sama orang, kekurangan kamu apa gitu. Gue pasti, saya overthinking, saya orangnya nggak pede gitu, insecure. Menurut lu, kurang gue lu? males gue orangnya. Sangat males bergerak. Dengan nggak lulus, skripsi gagal dikerjain itu udah gue merasa gue males. males sih orangnya. Kayak banyak
planning, banyak pengen ini, pengen itu nggak dikerjain. Emang banyak Banyak pengennya lu? Iya kayak pengen apa, bikin apa, tapi nggak dikerjain. Lah, kan bukannya dikerjain ya? Emang lu ada pengen apa yang Ya nggak kan lu kayak nulis kerjain? materi stand up, gue juga nggak serajin itu. Gue merasa tidak produktif sebagai stand up comedian. Tapi show lu 2 jam. Ya itu kan berapa, 2 tahun lalu udah. Ini nggak ada materi yang gue udah tulis dengan baik lagi gitu loh. Show lagi Nggak gitu. nggak ada lagi. Nggak Belum mau. kepikiran lagi. Belum ada materinya, belum ngumpulin lagi. Ya gimana ada materi lu aja kagak mau itu? Tapi kan paling nggak kan bisa nyatet-nyatet apa. Itu pun nulis. enggak. Ada, tapi nggak yang serajin itu. Tapi Gitu. emang males gitu. Gue merasa, iya, gue orangnya pemalas gue. Gue merasa itu sih. Kalau yang di Seven Deadly Sins itu kan ada tamak, Iya, ada iya, iya. rakus, Kalau males apa ya? ada slot kalau nggak Slot salah, ya? slot. Kayaknya gue itu deh. Ya pantesan yang main slot tuh pada males-males. Di rangkai-rangkai aja. Ini agak personal juga nih. Tapi gue juga pengen tahu. Apa tuh? Apa hal yang pernah lu lakuin dalam hidup yang lu pengen semua orang juga melakukan hal yang sama gitu? Ngerti gak? Apa yang pernah gue lakuin? Dalam hidup dan lu pengen orang juga melakukan hal yang sama. Misal, gue ke Austria tuh gue suka banget. Oke, Ke Vienna. ya. Dan gue pengen, coba dah lu kesana dah gitu. Bagus banget tahu, sumpah. Membahagiakan gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh. Ada nggak? Nah, kalau misalnya ada, kayak gue juga pengen merasakan hal itu gitu. Dengan apa yang lu rasain. Naik sepeda. Karena gue ada masalah waktu di Bandung ya. 2000, kan gue pertama kali punya sepeda sendiri, beli 2011, 2012 di Bandung. Gue beli punya sepeda, karena teman gue di Nangor punya, jadi gue pengen. Dan akhirnya sepeda itu jadi alat transportasi gue, open mic gue ke Bogor naik sepeda. Gitu. Sekarang juga sama anak-anak Iya, ini lagi kan? sering lagi. Lagi sering lagi. Makanya gue lagi bersihin sepeda gue yang lama nih, lagi sering. Karena kalau lu naik sepeda tapi jangan buat fun, misalnya buat olahraga, untuk komuter aja sekali, misalnya berangkat kerja atau apa, cobain. Nggak tahu, lebih ngerasain jalanan aja, lu lebih pelan. Emang lu sama kayak di motor sih, lu bisa lihat, tapi kan lu lebih pelan. Lebih pelan, betul. Aspal jelek dikit lu ngerasain. Jalanan nanjak dikit aja lu, oh jalan ini nanjak ternyata. Iya. Selama ini naik mobil nggak berasa ini nanjak gitu. Jadi kayak banyak hal yang ternyata kita lewatin selama ini pas naik sepeda. Iya, ada filosofinya berarti ya. Iya, ternyata. Maksudnya lebih peka sama keadaan sekitar gitu. Iya. Naik sepeda berarti. Naik sepeda, tapi yang agak jauh gitu. Iya. Lo cobain sekali-sekali, misalnya lu mau ke mana gitu, temen lu ke coffee shop, lu naik sepeda coba kesana, cobain deh, rasain. Itu kan hal sederhana kan. Iya. Kalau tempat wisata gitu, apapun yang ada di core memory lu, yang kayaknya anjir gua seneng banget di sini nih, sangat membahagiakan. Apa ya yang kan ya? Jepang menyenangkan sih. Di mana? Di mana ya? Nggak mungkin Tokyo dong. Gua nggak banyak kota gue. Kyoto. Iya. Kyoto pernah. Iya, Kyoto juga seneng sih. Iya kan? Gue Iya. juga seneng tuh di Kyoto. Iya. Sampai nangis gue di Kyoto. Oh iya? Iya, di Arashiyama. Lu kesana nggak? Lupa gue, siapa yang mana ya? Yang ada sungai. Yang kopi persen. Kopi. Ada kopi persen. Heeh. Terus di dekat situ Gua nggak ada ingat lagi. Tempat wisatanya apa di Bamboo situ? Forest. Oh, Bamboo Forest gue sih harusnya pernah sih. Iya. Tempat wisatanya ya pinggiran sungai. Terus? Terus ada jembatan. Heeh. Terus kita bisa naik sampan di Gue lupa, sungai tapi itu. kayaknya pernah sih. Harusnya kalau ke Kyoto, ke Situ ya? Arashiyama. Si Bukan yang kuil emas itu ya? Bukan ya? Beda lagi ya? Oh, beda. Ada yang kuil di pinggir dan ada airnya. Bukan. Beda ya? Bukan. Si Ernest, si Snow kan Arashi itu. Dari situ tuh. Oh, namanya. Iya, katanya. Gue pernah ngobrol. Oh. Arashiyama. Lu nangis saking bagusnya? Saking bagusnya. Sampai akhirnya gue bercita-cita suatu saat kalau gue punya pasangan, gue pengen ajak dia Bawa ke situ. Ajak situ gitu. Saking bagusnya. Kan gue sendiri ke sana. Oh iya ya. Apa Kemana-mana tapi gue sendiri. Yang Indonesia? Indonesia. Oh bener sih. Berarti yang gue inget adalah Ini diving. Bajo.
Nggak diving sih gue. Oh, lu nggak diving ke Bajo? Bajo gue nggak diving LOB apa live on board aja, tapi ke Pulau-pulau? terus tapi bukan gue ke Pink Beach, tapi bukan Pink Beach yang itu yang biasa orang datengin. Yang komodo, bukan yang komodo. Gue lupa di pulau apa namanya ya. Pokoknya emang Pink Beach juga, pasirnya pink. Maksudnya, ya lu kalau ke situ, lautnya aja. Lautnya tuh birunya bening banget sampai, saya lihat dari kapal bisa lihat ke dasar. Saking beningnya tuh kelihatan dasarnya Iya, gitu. iya. Sama si pasir-pasir pink itu surreal sih menurut gue. So dipegang nih, kok bisa pink ya gitu. Ada perasaan apa merinding atau apa lu? Iya kayak, Gitu? kok bisa pink ya pasirnya gitu. Itu sih. Kayaknya gue ke situ lagi juga masih kagum deh. Bajo. Lu masih Bajo. ke situ sama istri lu? Enggak, waktu itu sama Uus. Agak unik sih ya. Pas pandemi 2021. Oh, belum merit. Belum. Oh, iya. Pas pandemi. Jadi Bajo sepi banget, kapal nggak ada yang berangkat, gue doang. Iya. Itu lagi bagus-bagusnya sih. Iya. Pasti tuh. Karena kan nggak banyak Iya. orang kan kesana kan. Pokoknya rombongan gue ada Uus, sama ada Bang Ari Lesmana. Oh, iya. Agak random, 420. Iya. Agak random. Iya ya. Lu Agak sama random. Us kedekatannya sedekat itu nggak? Lu juga nggak sharing materi ke dia juga kan? Enggak. Lebih ke ngobrol-ngobrol aja kan, kehidupan gitu-gitu. Iya. Lumayan deket dari Bandung, dari yang karena di iya Bandung sih. kan. Iya. Tapi yang gue masih stuck di kepala gue tuh, cara lu ngedevelop itu nggak punya siapa-siapa, sampai akhirnya emang funky sih. Apa gue harus mulai cari kali ya? Siapa tuh kan jadi membuka makin lebar lagi. Nah, itu dia. Sama anak-anak ABG juga enggak kan lu? Iya benar. Mereka semua ada adean lu semua itu. Kayak, Iya, benar. bang gini aja bang, gini aja. Ah, sotoy lu. Lah, Bintang Emon kan ada adean lu kan di Bandung. Benar. Iya kan? Dulu Arif masih... Brata juga anak gue di Suca lagi. Iya bener. Pas mentor gue megang Brata. Iya. Ada adean lu semua itu lang. Iya benar juga ya. Nah, dia nggak abang-abangan, mereka pasti segen gitu. Tapi apakah lu, nah itu tadi, Bintang Emon adean lu di Iya. Bandung. Arif Brata anak buah lu di Suca. Iya. Lu ada ngerasa kayak gini nggak? Anjir, ini kan mereka semua dalam tanda kutip di bawah gua nih gitu. Oh iya. Enggak lagi. Enggak. Nggak ada. Tapi gue sekarang menyadari gue selalu bergabung dengan orang-orang yang lebih terkenal dari gue emang. Dulu sama Us, Boring Bokir. Oh, Boring Bokir. Lebih terkenal. Iya. Sama Bang Abdel. Iya. Sama Howie itu ya. sama Bintang sama Brata. Di Suci sama Kemal sama G di Apin. Iya. Udah. Iya ya. Gue mediocre aja gue. Apakah lu puas dengan itu? Maksudnya enggak? Puas-puas aja gue. Iya, nggak mau coba untuk, kan biasanya kan kita sebagai komik tuh pasti ada sisi-sisi egois untuk tampil sendiri kayak karena iya. stand up kan tampil sendiri gitu kan. Nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Iya, emang gue kadang merasa emang mereka lebih terkenal aja gitu, lebih itu aja. Tapi ya udah. Ada ini nggak kayak followers gua harus sorry, Instagram lu followersnya berapa? Kayaknya 200 pas deh. Oke. Iya. Kayak pengen followers gua 1 juta gitu, 1 M. Dengan cara apa ya? Apa segala macam, bikin konten kah atau apa gitu? Nggak ada. Maksudnya nggak kepikiran. Nggak kepikiran numbers. Maksudnya gimana caranya? Iya. Nggak kepikiran numbers 1 M gitu. Nggak, untuk bikin ngejar. video. Iya. Nggak sih, belum pernah kepikiran. Karir, teman-teman gua pada main film, gua kok belum main film, pengen main film gitu. Ada kepengennya. Oke. Oh pengen, tapi nggak ada ke situ gue ngapain ya untuk menuju. Itu nggak ada. Nggak ada, tapi ada pengen seru juga ya gitu. Ngeliat agak lain, ngeliat apa, kayak Oke. seru juga. Tapi nggak ada yang gue lakukan gitu. Itu malesnya kali ya. Nggak ada yang gue lakukan untuk ke arah situ. Emang kepengen 1 M? Kalau misalnya lu kepengen, ya kan pasti kan berarti dikejar. Kalau misalnya nggak dikejar, berarti nggak kepengen itu. Ya berarti mungkin nggak sepengen itu. Iya kan? Lu ngelihat karir lu yang lu bilang tadi mediocre atau apa, itu juga nggak pengen menonjol atau apa gitu. Gue kalau ngeliat misalnya nonton stand up orang nih, terus kok bagus ya bisa nulis materi gitu ya. Ada gitu kepengennya itu kali. Ada kepengen di situ tuh. Tapi pasti gue tahu dia rajin open mic, dia rajin nulis. Gue Iya. gitu. Ini nggak, kalau di stand up lu udah. Tapi nggak ada yang kalau kayak tadi lu bilang misalnya follower atau apa, kayak belum pernah kepikiran sih. Berarti Soalnya gue liat kan kayak Panji tuh, yang waktu di awal-awal pengen YouTube-nya 1 juta. Terus setiap hari tuh upload kan, ada tuh masanya tuh. Iya. Sudah 1 juta udah dia kendorin. Nah, nggak ada gue gitu-gitu. berarti nggak sekepengen itu. Atau yang lebih tepat kalimatnya adalah lu udah ngerasa cukup.
Apa lu ngerasa cukup? Enggak juga Enggak kan? juga pasti. Pasti pengen. pengen, iya. Dan kalau misalnya pengen, pasti kan dikejar. Itu dia. Misterius lu lah lu. Kok bisa ya? Nah, Land Cruiser, pengen gue punya Land Cruiser. tuh. Berapa Land Cruiser misalnya? Gope ya? Lebih. Lebih ya? Lebih. Yang lama Saya. tapi, yang lama Oh, pun yang lama. 800-an. 800-an. 800-an masih. Kalau beli bisa nggak? Enggak. Masa sih nggak bisa lu? Nggak bisa beli. Kan banyak duit lu. Enggak juga, biasa aja kali. Tapi Nggak ada gua. nggak kepengen banget berarti. Pengen tapi nggak kepengen Susah banget. parkirnya kayak deh. Lah, itu mah masalah. Gede soalnya. Iya, enggak kalau misalnya itu mah masih bisa diparkir di mana gitu-gitu. Nah tapi enggak, ya itu enggak kepengen banget sampai ngejar. Jalanin coba tahu ada. Enggak ya, nggak bisa gitu ya. Tapi bukannya kepengen banget, Dra, kayak Iya, udah. iya. Cakep ya mobil itu, udah gitu aja. Udah. Gue lihat yang gue suka lagi Mini Cooper yang Mr. Bean tuh. Morris Mini yang lama. Iya. Cakep ya, gitu. Pengen deh punya, tapi Udah udah gitu aja. Dalam kehidupan ini bisa nggak ya gue punya itu ya? Nah, Tapi udah. apa yang lo kejar berarti dalam hidup ini? Nggak tahu ya, gimana ya? Apa nih? Nggak semua, career wise, apa? Iya, apa gitu. Duit wise. Cita-cita lu ngelihat diri lu misalnya umur 60 deh, 60 70 tahun. Kalau gue ya, gue pengen ngejar ketenangan dengan punya rumah di Salatiga. Sawah, ya. Di daerah Salatiga, terus ya Udah jadi kota, atau umur 60 kali. Udah canggih kali, Salatiga umur 60 lu. kayaknya enggak deh. Masa gitu? Kayaknya enggak deh. Kayaknya tetap ya. gitu ya? Tetap Kayaknya kayak tetap gitu. gitu ya? Enggak, maksudnya lebih ke gue pengen ke tinggal di pedesaan gitu. Oh. Terus sibuk berkebun. Nah, kalau lu apa yang lu kejar? Lu dari tadi ngerasa pengen ini, tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Kayaknya gue nggak pengen banget. Iya ya. Lu pernah berdialog sama diri lu sendiri gak sih, Lang? Gimana berdialog? Iya, kayak apa ya? Intinya di kepala lu tuh, ini karena gue seorang overthinker ya, di kepala lu tuh penuh pertanyaan dari lu buat diri lu sendiri, ditanya sendiri, jawab sendiri, bantah sendiri, terus apa sendiri, kayak gitu-gitu. Kayaknya nggak pernah deh sampai segitunya. Oh iya? Kayaknya nggak pernah deh. Wah, gue kacau banget berarti ya, kepala gue ya. Sumpah. Tapi lu pernah tahu ada orang yang gitu juga? Pernah nanya nggak? Iya sama lagi gue gitu. Nah, bener-bener ini pertanyaan ini baru gue tanya ke lu doang. Oh. Dari kemarin tamu-tamu gue nggak gue tanyain. di luar tamu deh orang yang pernah lu ajak ngobrol. Ada nggak yang pernah kayak lu? Lu yang pernah kayak lu gitu? bilang Iya, berarti. Tuh. parah, sampai parah banget. Kalau lagi parah mah parah. Kalau lagi parah mah parah. Iya. Berarti lagi banyak ngobrolnya gitu. Kayak ya itu tadi yang lu bilang, lebih mikirin sesuatu gitu. Jadi akhirnya nanya sendiri, jawab sendiri, apa segala macem sampai akhirnya oh iya ternyata yang gue cari tuh itu. Makanya yang tadi gue bilang film Solo itu kena banget sama gue, ini karena itu. Karena oh iya secara reveal kehidupan, Iya, udah iya. nikmatin aja atau apa gitu. Lu nonton nggak itu film itu? Nonton. Iya Cuma kan? gue sebenarnya sedikit agak lupa. Agak lupa jalan ya? ceritanya. Intinya kan itu dia akhirnya hidup lagi kan. Iya. Habis itu bisa main jazz di ini kan apa Broadway. Iya yang dia mau kan ya. Betul. Nah, ketika dia dapetin apa yang dia mau, dia nanya lagi, besok kita ngapain? Ya kita begini lagi. Terus langsung luruh tuh semuanya tuh. Langsung kosong. Anjir begini lagi. Gue udah mendapatkan apa yang gue mau nih. Tapi ternyata rasanya begini Gini doang doang. gitu. Habis itu, oh ternyata hidup itu tentang menikmati. Akhirnya dia mulai ngelihat daun jatuh, tuh terus dia menikmati. Itulah makanya gue nonton anjir bagus banget. Ngasih makan pengemis dia Iya, ngerasa menikmati. itu. Terus hubungan sama ibunya membaik, iya, dia iya, menikmati. iya. Ternyata itu yang dia cari dalam kehidupan. Nah, itu loh. Berarti ya untuk hidup di masa itu kan. Masa present. Momen, iya, itu dia yang susah. In the tuh. moment gitu. Itu Dan lu udah melakukan itu tanpa melewati proses itu lah. Tapi kan gue belum tentu udah melakukan juga. Gue kan masih mencoba juga belajar untuk melakukan. Iya, itu. tapi dari yang gua tanyain ke lu tuh, lu ngalir aja hidupnya, nggak pikiran apa-apa gitu. Unik sih. Tapi nggak tahu. Gue bingung juga ya. Tapi karena ini sih bener gue karena stand up sih kayak dengan kehidupan karir begini tuh
baik-baik aja hidup ternyata gitu, Ah. bukan yang gimana banget. Jadi ya udah, nggak usah, ternyata emang tidak perlu terlalu khawatir banget gitu. Khawatir boleh tapi jangan banget. Iya, sangat unik dan patut dijadikan contoh karena lu nggak terlalu ngejar apapun, iya kan? Maksudnya tinggi banget juga enggak, maksudnya yang rendah juga jangan sampai Iya. rendah gitu. Ada di apa kelas-kelas yang lu bilang mediocre juga, ya udah nggak apa-apa gitu. Nempel sama sana sini yang iya. lebih terkenal kayak lu bilang juga. Kalau lu di sana ada nggak misalnya show harus berapa 2 tahun sekali? Harus. Ada, ada lu? Nggak harus 2 tahun sekali. Maksud gua harus ada perkembangan Oh, dari oke. sisi penonton. Misalnya kemarin Oh, gua 1.000, jumlah. iya, Ya. 1.000. Ntar Ah, gua gua pengen nggak ada next lagi gitu. 2.000. Nah, itu ya kan. Lu nggak ada target apa gitu. Kemarin gua di Teater Jakarta, kemarin di Usmar. 2 show sih. Iya kan? Iya. Usmar kan 300-an. 300, 400, ya hampir Iya, 400 lah. 400 gitu. Iya, 2 show juga ya segituan. Tapi yang dulu juga nggak sold out itu di teater. 800-an kan. Iya, dia kan 1.200 apa ya Ah, fullnya ya? ah, ah. Iya. Tapi nggak full juga sih Tuh, gue. lu nggak ngejar gitu. Lu kan suka Nggak lagi. stand up. Iya. Gue pengen ya lebih bagus aja materinya. Tapi kalau kok gue nggak ada, dari sisi penonton gue nggak ada loh. Panji selalu sementanya tuh waktu gue habis show yang, karena kan dia ada teori itu kan, semakin sering lu punya YouTube, nongol di mana, orang sering lihat lu, nanti ngaruh ke show lu lagi Betul. banyak penonton. Nah, dia tuh sempat ngomongin itu. Soalnya indikator berkembang menurut gue penonton indikatornya. Kalau materi, Jumlah penonton ya? iya, kalau materi itu kan masalah relevan atau enggak kan. Iya, iya. Yang kayak lu bilang, gue pengen nulis materi lebih bagus dari sebelumnya. Itu kan sering berjalannya waktu, itu pasti ada tuh. Ini materi bagus nih. Ya karena emang relevannya di saat itu. Habis itu lu bikin lagi yang lebih bagus, ya karena emang relevannya di saat itu ini lagi gitu. Tapi kan bukan masalah relevan. Kalau gue mikirnya entah bukan tekniknya atau cara kita ngolahnya, kita merasa ini lebih Nah, bagus. indikatornya apa? Masalah lebih bagus atau enggaknya? Berarti kan dari kepuasan pribadi kan? Lebih lucu ke penonton. Iya, Iya. gitu. Tapi kan nggak perlu jumlah yang nambah. Bener. Tapi itu kayaknya indikator bukan masalah stand up-nya, makanya gue bilang. Oh, iya, Indikator iya, iya, itunya, iya. perkembangan kita sebagai apa komedian gitu. Oh, berarti masyarakatnya lebih luas, terus mereka mau. Makin nikmatin. Mm-mm. Ya, masuk Nah, akal juga lu sih. juga nggak ada itu. Lu slow banget lah, sumpah. Tapi kadang gue kalau ngeliat yang lain kayak harusnya gitu juga ya, gitu. Yang lain pada apa, rajin. Lu pengen? Kayak misalnya konten tiap hari. Iya, Apa rajin, ini rajin bikin tim, apa segala macem. lu pengen, tapi ya udahlah nggak usah lah. Iya kan? Males berarti dong itu. Enggak. Bukan males itu. Menurut gua nggak males deh. Emang nggak segitu pengennya. Teman-teman kita banyak yang dia pengen kontennya rame atau apa, sampai akhirnya ngupload tiap hari, bikin konten tiap hari. Itu kan berarti kan dia pengen. Dan kalau misalnya pengen, rasa malas itu pasti Dilawan. Lu nggak segitunya. Gimana dong gue nih? Nggak tahu, enggak. Gue pengen belajar, makanya gue pengen belajar dengan kesantaian itu Iya, gitu. Gue pun nggak tahu dari kapan gue begini ya. Maksudnya di titik hidup apa gue jadi begini gitu. Tapi ya itu, gue merasa dari gue pilih kuliah aja, gue nggak mikir ke depan. Gue mikir nggak mau ketemu hitungan aja. Gue inget banget saat itu. Tuh. Alasannya sederhana. Bawa gue nanya mau kuliah apa, gue bilang antara HI atau hukum deh. Nggak mau ketemu hitungan lagi gitu. Tuh, alasannya sederhana. Jadi nggak mau ekonomi walaupun IPS. Iya. Berarti dari situ gue udah nggak pernah mikir mau jadi apa. Tapi Iya. di depan apa? Cuma pengen menghindari nggak Iya. kena hitungan doang. Mm-mm. Iya, terlalu santai sih. Maksudnya pengen gue kayak gitu. Lu santai gitu. Paling enak hidup sebenarnya seimbang sih. Seimbangan sih semuanya. Maksudnya gimana? Jadi jangan santai banget tapi ada ininya dikit gitu. Semua seimbang lah dalam kehidupan apapun lah. Oke. Kayak ada olahraganya deh dikit, jangan nggak olahraga banget gitu. Apapun kayaknya emang harusnya yin and yang itu seimbang, emang hidup harusnya sih. Jangan bandel banget, ada baiknya dikit, ada baiknya juga gitu. Jadi bukan baik banget. So kalau ngeliat orang yang bandel banget atau yang terlalu baik, kayaknya ada yang kurangnya juga deh. Ntar bisa dimanfaatin orang misalkan atau apa. Dari yang pengalaman gue lihat-lihat Di orang-orang sekeliling ya, itu iya. Kayaknya nggak boleh terlalu ke satu. Ada satu quote nggak yang menurut lu mewakili lu? Yang pernah lu baca dari reels TikTok yang pernah bikin lu nangis itu? Ada nggak yang kayaknya, anjir gue kena banget lagi sama quotes ini gitu?
Apa ya? Soal hidup. Apapun. Eh, apa ya? Kayaknya harusnya ada deh beberapa, tapi gue lupa apa ya. Ya kayak dragging, ini ada ini nih. Iya, iya. Kayak lu dulu tuh. Itu event apa ya? Apa? Event apa ya? Yang mana? Pokoknya lu sempat ada masalah mic atau masalah apa, terus Heeh. lu begini-begini. Itu di Bandung. Bandung ya? Kayaknya pas yang show. Sampurasun. Bukan. Itu yang spesial gue yang teater Jakarta itu kan di Bandung dulu kan. Itu kan mic-nya error. Itu. Itu lu Kayaknya itu begini-begini kan? Iya. Oh, lu tahu emang lu nonton? Lu nggak tahu videonya itu. kejadian yang ikonik di suatu show itu pasti nyebarnya cepet. Oh bener sih. Bener. Gak usah di show, di open mic aja dulu mah. Nyebar. Iya, bener, pasti nyebar bener, kemana-mana. Benar. Ayo itu Iya. balik lagi tuh. Gak kuat. Lagi-lagi tentang anak sih kalau gue. Ada dia videonya, dia lagi packing di mobil, anaknya tuh mau bantuin kan kalau anak kayak Bapak nih lagi packing. Anak nih kan kalau seumur-umur anak gue nih 2-3 tahun tuh kan lagi pengen Sotoy. bisa sendiri, Oh, kayak iya. pakai sepatu, Oh, pakai baju lagi pengen bisa sendiri. Gue lupa quotes pastinya, pokoknya intinya jangan anggap itu memperlambat lo. Karena kita merasa jadi lama kan, udah dipakein aja deh biar cepet gitu. Jangan anggap itu memperlambat tuh. Mungkin emang harus segitu pace-nya gitu hidup. Mungkin harus gitu, lo harus segitu kali. Bukan jangan anggap itu jadi memperlambat lo. Emang segitu kali, emang kalau pokoknya quotes-nya intinya gitu. Anak lu bikin lambat, mungkin emang segitu seharusnya, gitu dia bilang. Gue ngerti Oke. sih. Gue ngerti sih. Oke, gue pas baca. Oke. Iya. Iya, mungkin emang harus segitu kali, bukan bikin lambat anak lu nih. Kan pengen bawa tas sendiri, udah pengen pakai sepatu sendiri. Kan kita merasanya lama. Sebenarnya Orang itu dewasa. lebih universal lagi. Emang kadang-kadang kita ngerasa ada sesuatu dalam hidup yang memperlambat kita, gitu. Dan kita pengennya buru-buru. Iya. Terus tadi dengar lu, ya mungkin emang harusnya lambat dulu. Ya, kayak film Solo tadi kali, daun jatuh dilihat Iya, kan. Ya mungkin emang harusnya segitu kali. Luar biasa. Atas obrolan ini. Terima kasih atas obrolan. Semoga ada yang bisa diambil ya, semoga ada yang bisa. Pasti. Semua tamu di sini pasti ada yang gua ambil. Dan yang gua ambil dari lu adalah santai lu, living in the present moment gitu. Karena gua terlalu memikirkan masa depan, terlalu khawatir akan masa depan, mikirin ini apa, sampai akhirnya apa yang gua rencanakan itu nggak berjalan. Sampai akhirnya ya udah, sekarang udah bikin lah. Capek, overthinking nggak apa-apa, yang penting bikin aja dulu. Gitu. Gerak aja udah. Gerak aja udah. Ya hasilnya kayak gimana, nanti kan ada perbaikannya tuh. Kalau kata Panji kan, bikin aja dulu, lalu buat yang lebih baik. Bener itu tuh. Gitu. Itu tuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Gilang. Terima kasih.